3 top terbaik dan paling aktif membaca di Smart Library. Nah, yang pertama ada Pak Dadan. Yang kedua, Pak Dadang. Dan yang ketiga, Bu Titin. Nah, saya akan mengajukan 4 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan nama dan mengajar di kelas mana? Nama saya Bapak Dadan Hamdani. Saya alhamdulillah diberi amanat untuk tahun sekarang oleh sekolah sebagai guru Ismu Baristik di level 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedang Darmawan. Untuk tahun pembelajaran tahun ini saya mengajar di kelas 4 SD Muhammadiyah 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Sumarni, mengajar di kelas 6 Al-Maragi. Yang kedua, judul apa yang paling berkesan yang Bapak dan Ibu baca? Judul buku yang menarik di Smart Library banyak sekali, tapi mungkin hanya satu aja sekarang yang akan saya jelaskan, yaitu buku tentang fikih untuk milenial, yang mana buku ini sangat baik sekali dibaca oleh kita sebagai pendidik untuk menjelaskan kepada peserta didik tentang masa remaja, anak-anak yang sekarang akan mendekati masa remaja. Saya membaca buku di Smart Library itu udah banyak sekali, sekitar hampir 10 buku saya baca. Tapi yang menarik bagi saya itu jenis buku yang bergambar dan sedikit tulisannya. Itu judulnya buku untuk anak-anak umur 5 tahun, umur 6 tahun, dan usia SD kelas 1, kelas 2. Dari sekian judul buku yang saya baca, termasuk buku novel yang saya senang adalah Asma Nadia, kemudian termasuk guru mengenai peran guru ya. Nah, yang paling saya senang membaca buku tentang ini, tentang bumi yang tak dapat dihuni itu, yang pengarang itu David Wallace, kemudian jumlah halamannya itu 313. Yang ketiga, boleh ceritakan sedikit sinopsis yang paling menarik yang telah Bapak dan Ibu baca di Smart Library. Nah, di dalam buku itu ini ada buku masa depan sebenarnya yang mengenai bagaimana bumi kita akan terjadi beberapa tahun yang akan datang menurut penelitian para ahli sains ya di muka bumi ini. Dan situ di dalam buku ini sangat menarik bagi saya sendiri ya, karena dengan adanya sekarang ini ulah manusia yang suka merusak bumi, dan Al-Quran juga disebutkan bahwa kerusakan di muka bumi, di bumi dan di lautan itu adalah karena ulah manusia, ulah tangan manusia. Dan di dalam buku itu bahwa terjadinya di situ tuh benar-benar terjadinya apabila apabila global warming atau pemanasan terjadi di muka bumi ini, yang sekarang sudah mencapai pemanasan itu 1,5 derajat, yang nanti katanya akan diprediksi kalau bumi ini sudah memanasnya itu karena di bumi ini banyak sekali orang-orang menggunakan alat-alat elektronik, kemudian pabrik di mana-mana, kemudian nuklir dan sebagainya, itu sangat membahayakan bumi kita. Di situ prediksi-prediksinya ternyata akan terjadi di Antartika kutub es mencair yang tiap harinya
sekitar katanya di situ dalam buku itu satu pulau Bali akan saya tiap harinya. Kemudian juga di situ sekarang itu sudah terjadi badai di mana-mana. Itu apalagi prediksi bumi ke depannya, maka bumi ini akan hancur dengan sendirinya karena ulah tangan manusia. Judul buku yang paling saya sukai itu ada 2. Yang pertama, halal dan haram hewan untuk dimakan. Itu kita di situ diajarkan mengenali jenis-jenis hewan darat, hewan air, dan hewan yang di udara yang terbang. Mana saja hewan yang bisa dimakan dan mana saja hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Dan satu buku lagi tentang judul Aku ABK, Aku Bisa Sholat. Itu tentang kesabaran seorang ayah yang mengajarkan anaknya yang ABK untuk bisa melaksanakan sholat. Sabarnya seorang ayah mendidik anaknya walaupun dalam keadaan lelah, setelah bekerja menyempatkan bermain dan membuat metode-metode agar anaknya bisa menjalankan sholat. Nah, kalau penasaran, coba dibaca ya, judulnya Aku ABK, Aku Bisa Sholat. Jadi di fikih untuk milenial karya Muhammad Mufid ini garis besarnya memang menjelaskan tentang kita sebagai pendidik atau sebagai guru untuk bisa menambah ilmu pengetahuan kita, yang mana nanti di buku ini kita bisa mentransfer tentang masalah-masalah anak-anak yang sekarang menjelang remaja untuk bisa mengontrol diri ketika di zaman era digital sekarang, kenakalan remaja dan lain sebagainya, supaya anak-anak itu bisa memfilter gitu mana yang baik dan buruk di dalam buku tersebut. Kapan waktu Bapak dan Ibu membaca Smart Library? Waktu untuk membaca Smart Library memang betul-betul harus di-manage dengan sedemikian rupa, karena memang di tengah kesibukan kita sebagai pendidik memang harus betul-betul diatur waktunya. Di antaranya mungkin ketika lagi mengajar di sekolah, mungkin saya meluangkan waktu ketika jeda pembelajaran, ketika sudah tidak mengajar lagi, saya menyempatkan waktu untuk membaca. Selain itu mungkin ketika menjelang tidur, ketika sesudah berkumpul dengan keluarga, apalagi saya juga mempunyai anak yang masih bayi, jadi waktunya mungkin ketika menjelang tidur, ketika anak-anak sudah tidur, saya menyempatkan waktu untuk membaca. Kalau saya meluangkan waktu membaca itu sebelum tidur, biasanya setelah sholat isya, saya sesudah mau tidur di kamar tidur biasanya barang setengah jam, kemudian juga kalau sebelum tidur dan sesudah sholat subuh, kemudiannya kalau di sekolah setelah pembelajaran setelah jam 2 itu. Jadi saya diberi 3 sesi dalam membaca itu, sebelum tidur, setelah sholat subuh, dan setelah pembelajaran jam 2 itu saya sempatkan membaca. Saya membaca buku lebih banyak di siang hari, dalam artian di sekolah, karena kalau di rumah saya fokuskan untuk anak-anak. Jadi di rumah ketika nyampe ke rumah saya fokuskan bermain dengan anak-anak. Untuk membaca buku saya lebih banyak di sekolah. Saya sempatkan setelah selesai pembiasaan ismu baristik, saya sempatkan membuka Smart Library-nya, saya sempatkan membaca minimal 10 menit. Dan
kalau ada kegiatan yang lain saya sempatkan sebelum sholat duhur ataupun sesudah sholat duhur. Itu waktu yang paling rutin saya membuka Smart Library. Nah, dan yang terakhir, boleh sebutkan kesan dan pesan bagi tim Pelita dengan adanya program Smart Library. Kesan dan pesan, kesannya dengan adanya Smart Library ini bagi saya cukup terbantu sekali, karena benar harga buku mahal, dan saya itu sebenarnya sebelum ada Smart Library itu setiap saya mendapat uang sertifikasi, karena ini amanah dari negara bahwa kalau seorang guru itu setelah mendapatkan sertifikasi belilah buku atau ikutilah seminar dan sebagainya. Saya amanah dari negara itu saya ini kan beli buku barang 4 atau 3 setelah saya dapat itu uang dari pemerintah itu sertifikasi. Dan sekarang dengan adanya Smart Library, alhamdulillah saya nggak usah beli buku lagi. Saya lihat di sana di itu banyak sekali bukunya, sangat menarik sekali gitu, ingin saya segera baca gitu kan ya. Tapi dengan secara pelan-pelan saya baca satu persatu gitu saja. Dan untuk pesannya kepada rekan-rekan, ayo kita membaca buku, menambah ilmu pengetahuan gitu, sangat menambah ilmu pengetahuan, menambahkan kosakata dalam pemikiran kita. Jadi ketika kita menulis itu ternyata ngaguyur gitu kan, apa yang kita inginkan itu menulis itu cepat. Itu jadi menambah sekali kosakata dalam pikiran kita, menambah wawasan juga gitu, dan menambah sekali untuk dalam pembelajaran di kelas gitu pada anak gitu. Terima kasih. Kesan pesannya dengan adanya program Smart Library yang diadakan sama sekolah, saya bersyukur sekali saya bisa menambah ilmu pengetahuan ketika sekarang harga-harga buku mahal juga ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya Smart Library di sekolah saya bisa menambah-nambah ilmu pengetahuan, dan juga mudah-mudahan bisa sedikit-sedikit mentransfer ilmu yang saya dapatkan kepada peserta didik. Pesan saya untuk tim literasi bagian Smart Library ini sangat membantu saya, karena saya bisa bercerita kepada anak-anak, saya bisa bercerita kepada anak saya di rumah, saya bisa bercerita kepada anak-anak di kelas dengan bantuan buku yang disediakan oleh tim literasi. Karena tadi saya menyukai jenis buku-buku yang bergambar dan ceritanya sedikit. Terima kasih buat tim literasi yang menyediakan sarana ini, sangat bagus sekali. Nah, sangat sayang sekali kalau Bapak Ibu tidak menyempatkan atau meminjam buku yang segini banyak terus didiamkan begitu saja. Nah, itu dia jawaban-jawaban dari mereka. Nah, jika kalian ingin seperti mereka menjadi 3 top terbaik dan teraktif membaca di Smart Library, silahkan kalian meminjam buku di Smart Library ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.